Waalaikumsalam. Kepada para undangan saya ucapkan yang terhormat Bapak Bupati serta wakilnya dan juga jajaran Provinda Kabupaten Pamekasan, serta yang saya hormati dosen Sains Pamekasan Bapak Jamaluddin dan Bapak Basit serta Bapak Suhaili Sebagai kajur yaitu Bapak Suhaili. Perlu saya sampaikan, seorang pejabat haruslah bijak dalam menggunakan fasilitas. Berkaca pada Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau adalah Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau ini lebih harum dari aromatis dan lebih asri dari taman bunga yang indah. Kisah hidup yang mengagumkan, laksana taman yang harum semerbak. Dimanapun Anda singgah, di dalamnya yang ada hanyalah suasana yang sejuk di dalam hati. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pejabat pada masanya. Di sebuah kisah diceritakan pada suatu malam Umar bin Abdul Aziz sedang mengerjakan tugas negara, atau dalam bahasa kerennya pada zaman ini yaitu sedang lembur. Beliau mengerjakan tugas negara. Di sela-sela mengerjakan tugas negara, datanglah seorang anak, yang mana anak tersebut adalah putra dari Umar bin Abdul Aziz. Sang putra pun datang kepada ayahnya. Lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada anak, untuk urusan apa putraku mau datang ke sini? Tanya Umar bin Abdul Aziz. Lalu si anak menjawab, untuk urusan keluarga. Seketika lalu Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu yang ada di ruangannya. Beliau mematikan lampunya karena urusan keluarga. Beliau sedikit marah kepada putranya. Tiba-tiba ruangannya menjadi gelap. Lalu anaknya bertanya, ayahanda, kenapa ayah mematikan lampu di dalam ruangan ini? Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab, lampu yang kita pakai adalah minyak dari lampu ini terdiri dari uang negara. Kita tidak layak menggunakan lampu ini karena bukan urusan negara, tapi karena urusan keluarga. Ketika kita perhatikan pada zaman ini, pada zaman saat ini, di mana banyak sekali para pejabat, para pegawai negeri sipil, para abdi negara menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Ini sangat tidak sesuai dengan yang dicontohkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Sudah jelas bukan untuk urusan negara, malah dipakai. Ini satu hal yang tidak perlu kita tiru jika telah kita menjadi seorang pimpinan dalam sebuah negara atau lembaga. Saudara-saudara, marilah kita segera merenungkan dan mengingat
tidak memakai fasilitas negara demi kepentingan negara. Dan itu perlu dicontoh oleh kita. Dan perlu dicontoh oleh pejabat yang ada pada masa ini. Merdeka! Melihat para kelakuannya saya sangat karena mengingat negara kita negara yang kiri, negara dengan minim prestasi dunia, negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di dunia, negara yang bahkan Indonesia menjadi negara gagal. Itu karena sedangkan kita selaku generasi muda diwarisi oleh sistem yang amburadul. Marilah kita bersama-sama membuat suatu revolusi besar pada negeri tercinta. Merdeka! Saya sebagai pimpinan dalam ini merasa kecewa dengan pejabat. Mereka tidak mencontoh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah contoh pejabat yang baik dan benar. Saya merasa terketuk hati saya untuk meniru Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kembali pada cerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau membuat bersama beliau masuk ke dalam suatu lalu beliau mengambil lampu dari ruang beliau berkata, nah sekarang lampu yang kita nyalakan ini adalah lampu milik keluarga kita. Minyaknya pun dibeli dari kita, dari uang kita sendiri. Silahkan kita memulai pembicaraan. Begitulah perangai pejabat yang sejati, pejabat yang tidak menikmati fasilitas negara demi kepentingan pribadi dan keluarga. Tepuk tangan dulu. Saudara, ternyata puncak kejayaan di berbagai bidang tidak lantas membuat Umar bin Abdul Aziz terpedaya. Meski prestasinya banyak, pemimpin berjuluk Khalifah kelima tetap bersahaja, tetap amanah dan hati-hati dalam mengelola negara. Dan di Indonesia hanya ada segelintir saja yang seperti Umar bin Abdul Aziz. Misalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Menteri BUMN Dahlan Iskan, serta Mahkamah Konstitusi yang kebetulan satu suku dengan kita yaitu Bapak Mahfud MD. Beliau merupakan contoh kecil atau representasi daripada Umar bin Abdul Aziz. Berbicara tentang Bapak Dahlan Iskan, beliau pernah berkata, buat apa saya menggunakan fasilitas negara? Buat apa saya naik mobil negara? Lalu mobil saya ini lebih bagus daripada mobil daripada negara. Beliau tidak mengambil gajinya sepeser pun, serupiah pun, karena beliau sudah kaya. Sebelum menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Pak Dahlan Iskan sudah menjadi orang terkaya di Indonesia.
Beliau adalah pemilik Jawa Pos. Joko Widodo juga demikian. Beliau adalah seorang wirausaha, seorang pengusaha di bidang mebel. Beliau pernah mengekspor hasilnya ke negeri-negeri maju di Eropa, yaitu seperti di Swiss, Swedia, dan sekitarnya. Dan itu adalah satu segelintir pejabat yang mengimplementasikan daripada sifat-sifat Khalifah kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz. Tepuk tangan semua. Saudara, berbicara masalah pejabat tentu sangat tidak menyenangkan bagi kita semua, apalagi kepada para pemuda. Pejabat di Indonesia kelakuannya sangat-sangat maksiat. Pejabat di Indonesia perlu dihukum mati ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi. Saudara, silakan kepada jangan yang aku di sini. Aku pakai ambil. pejabat di Indonesia banyak yang tidak meniru Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya banyak menjumpai putra putri daripada pejabat dan pegawai yang ada di Magelang. Mereka menggunakan fasilitas negara, untuk kepentingan pribadi. Dan ini merupakan contoh buruk. Kita selaku generasi muda, marilah kita membuat satu revolusi kecil dari dalam diri kita sendiri. Maaf yang di belakang itu tidak ngomong sendiri, karena dia adalah pidato kenegaraannya. Jadi pidato kenegaraan. Saya selalu memimpin pikiran dalam sebuah forum ini, ingin memberikan saran kepada halayak yang ada di sini. Marilah, manakala kita nanti menjadi seorang pejabat atau pimpinan, kita harus mencontoh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena beliau merupakan pionir pejabat yang tidak korupsi dan tidak nepotisme. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya cukupkan pidato saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para halayak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.